Aduh, lucu banget parah. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu sama Bung Toel. STY melakukan kesalahan, Bung Toel dapat banyak kerjaan. Anjay. Keren, 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 keren. Ini kayaknya emang momen yang paling ditunggu-tunggu sama lo kan Bung Toel. STY membuat kesalahan, langsung lo hajar dengan kritikan lo yang tajam. Gokil, gokil, gokil. Gue baru aja nonton statement apa Bung Toel bikin statement di Spotify Indonesia. Itu tanggapan tentang bagaimana hasil pertandingan China melawan Indonesia yang memang kita semua tahu STY melakukan blunder. Tapi kalian pasti yang kalian pasti menunggu-nunggu statementnya Bung Toel. Gokil banget statementnya, bener-bener sesuai dengan apa yang gue prediksi, bahwa dia abis menyerang STY sampai dia menghasut PSSI untuk mempertanyakan proses naturalisasi karena menurut dia itu penting gak penting dan harus jangan mau PSSI diperas sama Sintayong. Terus naturalisasi terus. Sekarang PSSI-nya aja seneng menaturalisasi pemain. PSSI-nya aja seneng dengan kinerja STY. Oke lah STY di sini melakukan blunder, kita juga semua tahu. Kita juga semua benci STY. Bahkan nih di kolom komentarnya itu banyak banget tiba-tiba jadi yang kayaknya sekarang mulai setuju sama Bung Toel. Kayaknya sekarang baru mulai sadar deh apa kata Bung Toel kalau STY itu minim taktik. Nah, tolong netizen yang cerdas dan bijaksana, kita jangan cuma melihat STY di satu game ini. Kita melihat sepak bola kita dari masa yang kelam, dari peringkat 174 sampai ke sekarang 131 kayak ya, turun lagi ya karena kalah sama Cina. Ya pokoknya segitulah. Kita melihat bahwa sepak bola kita tuh maju sangat pesat. Ini juga bukan karena naturalisasi, tapi memang karena pelatihnya juga luar biasa kayak gitu. ST-nya memang membuat kesalahan, tapi bukan berarti kita melupakan semua prestasinya di belakang. Oke, ingat. Terus di sini yang menurutnya si Toel itu STY minim taktik, karena selalu itu aja taktiknya. Dia mengomentari lemparan ke dalam Pratama Arahan itu masih menjadi taktik. Terus dia juga mempertanyakan kenapa Pratama Arahan yang minim main di klubnya, minim menit bermain di klubnya itu selalu masuk ke dalam panggilan timnas Indonesia karena dimanfaatkan untuk melakukan lemparan ke dalam. Sekarang begini, tadi lu sendiri bikin statement kayak gitu bahwa lemparan Pratama masih menjadi senjalan Sintayong, dimanfaatkan oleh Sintayong untuk melakukan lemparan ke dalam. Kenapa Pratama dipanggil? Ya, Pratama kan orang Indonesia nih. Sini gue jelasin ya. Lu sendiri yang jawab, lu sendiri yang nanya, lu sendiri yang aneh-aneh. Jelas-jelas pemain yang dipanggil ke dalam timnas Indonesia itu udah pasti punya perannya masing-masing, udah pasti dibutuhkan. Sintayong panggil Pratama Arhan ke dalam timnas karena dia butuh Arhan. Apa yang dibutuhin? Lemparan ke dalam, makanya dipanggil. Jadi jelas ya, Pratama Arhan itu memang dibutuhkan timnas Indonesia. Dan terbukti memang sekarang yang menemukan Pratama Arhan itu siapa? Sintayong dong. Jadi ibaratnya begini, Messi nih dipanggil ke Argentina nih. Masa logikanya Messi cuma dimanfaatin doang sama STY dipanggil ke Argentina buat gocek-gocek? Ya emang Argentinanya butuh Messi, kenapa dipanggil? Jadi udah jelas di sini bahwa si Toel ngaco bikin statement. Pratama Arhan itu dipanggil emang buat senjata timnas. Dah selesai, nggak usah diperpanjang. Karena emang timnas butuh Pratama Arhan, selesai. Kalau nggak butuh, udah dicoret dari kemarin. Makanya itu alasannya Arhan nggak pernah dicoret, karena emang Arhan dibutuhkan oleh timnas. Dan netizen pun kemarin setuju Arhan masuk seperti pahlawan yang memberikan harapan. Yang kedua, statement dia sangat menyayangkan sekali bahwa Eliano, pemain yang baru dinaturalisasi dengan sistem kebut, katanya sekitar seminggu atau 2 minggu, tidak masuk ke dalam 23 pemain yang siap bermain melawan China. Kenapa buru-buru dinaturalisasi? Pemain naturalisasi yang harusnya katanya bisa dimainkan karena proses naturalisasinya itu
udah dicepet-cepetin gitu, udah dikebut biar bisa main lawan Bahrain, lawan China, tapi di pertandingan lawan China malah nggak main. Katanya, nah berarti naturalisasi itu sia-sia dong, percuma dikasih barang bagus nggak dipakai. Hey, Toel, dengarkan, Eliano Rendes itu cedera, jadi dia nggak masuk ke dalam line up. Oke, jadi nggak usah dipertanyakan lagi, orang cedera masa mau dimainin sih, gitu kan. Orang cedera masa mau dipaksa buat main, kan karir dia juga masih panjang, umurnya baru 23 tahun. Jadi mungkin STY nyimpen dia buat next, kita masih ada 6 laga lagi, 6 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, jadi cukup statement kenapa Eliano tidak dimasukkan ke dalam skuad melawan China kemarin, karena dia cedera. Udah, kalau nggak tahu beritanya nggak usah bikin statement, simple. Dan yang ketiga itu adalah pembahasan masalah Asnawi Mangku Alam. Dia bilang nggak main jelek, menyerang bagus katanya. Ya Asnawi memang nggak main jelek gitu kan, cuma netizen juga ada potongan beritanya, gue nggak mau komentar inilah, karena berita yang beredar juga potongan-potongannya itu malahan emang kesalahannya Asnawi semua. Jadi nggak mau komentar soal ini di sinilah, karena netizen juga udah bisa nilai sendiri. Dan yang paling sangat disayangkan di sini adalah bahwa statement Bung Toel tuh seakan-akan menyerang STY. Seakan-akan dia tuh nunggu momen di mana STY blunder dan dia menggiring opini publik untuk STY dipertanyakan kepelatihannya, dipertanyakan strateginya. STY dicap pelatih minim taktik. Pokoknya STY di sini udah salah, dihujat. Kalau memang dia sayang sepak bola Indonesia, harusnya dia support STY, dia kritik. Bukannya kayak semacam menghasut PSSI untuk memecat STY. Gue sebagai fans timnas Indonesia yang dari dulu sampai dari awal STY pegang timnas itu ngikutin gimana perjalanan STY nyari pemain, potong generasi. Kayaknya rasanya nggak adil kalau kita membuat kesimpulan dengan hasil satu pertandingan antara China melawan Indonesia dan dia melakukan blunder terus kita langsung cabut STY keluar. Kayaknya rasanya nggak adil. Mendingan di sini kita sebagai fans yang bijaksana, yang lebih cerdas, kita berikan STY kesempatan untuk menyelesaikan 6 laga lagi. Masih ada 6 pertandingan sampai habis kualifikasi Piala Dunia. Kita tunggu jawabannya nanti, apakah Indonesia sesuai target. Target Pak Erik itu di peringkat 3-4 loh. Tapi kita kemarin memang terlalu berharap ada di 2. Bagus sih berharap, tapi harus sadar diri lah. Coach Justin juga bilang pemain kita itu bukan pemain yang main di Arsenal, bukan pemain yang main di Liverpool. Jadi harus sadar diri lah. Target PSSI aja 3-4. Kalau menurut gue sih 3-4 masih bisa lah kita masuk di peringkat itu. Nah, jadi buat netizen jangan terpancing opini untuk membuat tagar STY out, STY minim taktik dan segala macam. Kita tetap dukung STY untuk menyelesaikan sisa 6 pertandingan lagi. Kita lihat apa yang bisa dilakuin STY saat ketemu Jepang. Siapa tahu lawan China kalah, memang lagi ngeprank aja. Seru kan kalau ngeprank, lawan China kalah, lawan Jepang menang. Tuh mau ngomong apa kira-kira? Mau bilang keberuntungan lagi? Semua gol juga pada faktor semua gol yang terjadi juga faktor keberuntungannya ada. Kalau nggak beruntung kena tiang terus, apes namanya. Jadi tunggu aja STY menyelesaikan 6 laga. Kita tetap dukung, kita tetap support dengan akal sehat. Jangan mudah terprovokasi oleh media-media yang gak jelas. Oke, salam kompak sepak bola Indonesia. Salam ganteng, salam support untuk sepak bola Indonesia.